Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ageng Adi. Ya, untuk kalian yang sudah mampir ke channel ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah mendukung channel ini dan sudah komen dan like di channel ini. Oke, di video saya sebelumnya, saya mereview jujur tentang Xiaomi Redmi 9T versi RAM 6GB dan juga memori internal 128GB. Nah, semua speknya sudah saya sampaikan di situ. Tapi kali ini saya akan sedikit sharing. Nggak tahu durasinya nanti berapa lama ya. Yang jelas saya akan membagikan suka duka saya ketika saya menggunakan smartphone yang satu ini. Ya, oke. Mulai dari harga. Tapi sebelumnya, kalian simak intro berikut. Nah, smartphone yang satu ini bisa dibilang termasuk smartphone idola saya. Dengan harga 2.350.000, saya bisa dapat memori RAM 6GB dan juga memori internal 128GB. Tapi, tidak cuma itu aja. Dilengkapi dengan chipset Snapdragon 662, smartphone yang satu ini juga sudah cukup untuk bermain game yang cukup berat, seperti PUBG Mobile, kemudian Free Fire, dan juga Mobile Legends. Ya, semua tesnya sudah saya lakukan di smartphone sebelumnya dan ada di video-video saya. Terus, apalagi yang mau disampaikan? Untuk kalian yang mau beli smartphone yang satu ini, tolong kalian pikirkan baik-baik ya. Yang pertama, sesuaikan dengan budget. Yang kedua, ingat, tiap smartphone pasti punya kelebihan dan kekurangan. Smartphone yang satu ini sudah dilengkapi dengan stereo speaker. Nah, untuk itu saya akan melakukan tes langsung. Live test mengenai suaranya. Ya. Ini suara dari speaker yang di bawah. Ya, jadi dia itu sudah stereo speaker dan lokasi speakernya atas, bawah sama smartphone-nya. Oke. Ini contoh suara yang dari speaker bawah. Ini yang dari speaker atas. Oke ya. Nah, untuk kejernihan suaranya kalian bisa simpulkan sendiri. Kemudian untuk kameranya sudah saya ulas di video sebelumnya. Dan sekali lagi, untuk kamera depan Redmi 9T ini resolusinya nggak terlalu gede. Dan warnanya dia cenderung kuning. Nah, untuk antisipasinya, saran saya kalian harus menggunakan aplikasi Open Camera. Kenapa? Di Open Camera bisa memperjelas resolusi dari smartphone itu. Meskipun itu tergantung lagi pada smartphone yang kalian pakai dan resolusinya juga berpengaruh. Cuman it much better when you use Open Camera. Contohnya di video ini saya ngambil gambarnya menggunakan Nokia 6.1 Plus yang notabene kamera depannya cuman berkapasitas 16 megapiksel. Tapi karena saya menggunakan aplikasi Open Camera, hasilnya juga sudah jauh lebih baik dari sebelumnya atau kamera bawaan aslinya. Oke, kita skip Nokia-nya, kita lanjut ke Redmi 9T. Ya, kendalanya, selama saya pakai apa aja kendalanya? Untuk baterai jelas tidak ada kendala, karena dia dilengkapi dengan baterai badak, yaitu 6000 mAh. Dan chipsetnya juga chipset kelas entry level untuk saat ini ya. Kalau untuk tahun kemarin, ini masih termasuk chipset dari mid-range. Nah, kalau saya bilang untuk baterainya sangat awet, nggak ada kendala sama sekali, kalian akan rugi kalau beli smartphone ini. Untuk kekuatannya, nah ini dia yang harus saya betul-betul sharing ke kalian. Kekuatannya di smartphone ini, saya nggak tahu kenapa ya, ketika saya sudah pakai selama 1 bulanan lebih, kadang-kadang dia tuh suka nge-lag. Nah, nge-lag-nya di mana saya kurang tahu. Entah ini disebabkan oleh MIUI-nya yang mau diupdate ke MIUI 11 atau mungkin MIUI 11-nya masih beta ya. Saya kurang tahu juga. BTW,
ini masih pakai MIUI 10. Kalau saran saya, nanti ketika minta diupdate, jangan diupdate. Karena ini sudah mumpuni. Ketika belum saya update, saya tidak menemukan kendala sama sekali. Tapi ketika sudah saya update, nah itu sudah mulai agak-agak nge-lag. Entah itu karena software yang saya download, aplikasi bawaan, atau memang karena MIUI-nya. Tapi yang jelas kita tidak tahu. Cuman itu adalah kendala kecil, dan nge-lag-nya juga jarang. Terus kadang-kadang, screen-nya ini apa ya, kalau dibilang nge-lag, enggak, dia nggak bisa dipencet. Bisa dibilang dead screen. Cuman ya gitu lagi, hanya terjadi kadang-kadang. Tapi setelah kalian pencet tombol on off-nya, dia sudah bisa normal kembali. Ya, itu bisa juga disebabkan karena saya mendownload aplikasi yang cukup banyak. Dan saya sering menggunakan HP ini untuk kerja. Jadi di galeri ini banyak sekali foto-foto dan video yang digunakan untuk keperluan kantor. Tapi tiap orang pasti kendalanya beda-beda. Apalagi ya? Untuk kamera. Ya, kamera utamanya 48 megapiksel dan juga ada kamera makro dan juga ada kamera ultra wide. For your information, untuk kamera depan cuma 8 megapiksel ya. Jadi kalian tidak usah berharap lebih untuk kamera dari smartphone ini. Apalagi ya? Oh ya, katanya smartphone yang satu ini gampang panas ketika dipakai untuk main PUBG dan sejenisnya. Kalau menurut saya wajar untuk PUBG ya, karena PUBG termasuk game yang sangat berat. Dan itu biasanya digunakan untuk chipset Snapdragon 720G minimal atau Helio. Tapi dengan kapasitas Snapdragon 662 ini dia sudah cukup mumpuni. Dan untuk grafiknya kalian bisa sesuaikan. Kalau bisa jangan maksa. Maksa maksudnya ke ultra smooth atau high resolution ya. Udah itu lupakan. Kalian bisa mainkan game PUBG dengan normal. Dengan menggunakan grafik yang normal juga. Mobile Legends juga lancar. Kemudian Free Fire juga lancar. Apalagi ya? Untuk dimensinya. Dimensinya ini cukup besar ya, 6,59 inch. Kelebihannya dia layarnya sudah Full HD+, meskipun panelnya masih menggunakan panel IPS. Tapi itu cuman sedikit kendala dari semua kelebihan yang ada di smartphone ini. Ingat, dengan budget 2,3 jutaan, kalian belum tentu dapat smartphone dengan fitur sekeren ini. Ya, saya cuma mau bilang good job Xiaomi dan ditunggu smartphone-smartphone selanjutnya yang punya spek gokil dan harga miring. Oke, itu semua tadi adalah review jujur dari saya dan juga kelebihan dan kekurangan atau mungkin suka duka ketika saya menggunakan smartphone ini kurang lebih 2 mingguan. Oke, Ageng Hadi pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.